Halo, assalamualaikum. Video kali ini bakal berkutat dengan sebuah pertanyaan, validkah pernyataan bahwa Poco F3 adalah flagship killer reborn? Saya sendiri ingin memberikan kesimpulan bahwa pernyataan tersebut invalid atau minimal tidak sepenuhnya valid. Tapi tetap apa yang Xiaomi lakukan dengan menghadirkan spek di atas kertas sementereng ini di level harga yang keterlaluan berbeda dari brand lain patut kita apresiasi. So, mari kita bahas bagian per bagian dengan mengesampingkan fanatisme dan juga militansi Anda. Setuju? Seandainya ukuran flagship itu hanya perlu dipenuhi dengan penggunaan SoC kelas tertinggi, mungkin kelar ya perkaranya. Soalnya, Poco F3 dibekali oleh Snapdragon 870, SoC 5G milik Qualcomm yang memang performanya cukup sangar. Meski top tiernya saat ini dipegang sama Snapdragon 888, namun Snapdragon 870 banyak didapuk oleh brand lain untuk produk flagship mereka. Apalagi jika dibandingkan harga Poco F3 ini dengan brand lain, makin kelar sudah. Sayang, komponen yang memakan biaya dalam pembuatan sebuah smartphone tak hanya SoC atau prosesor. Layar, kamera, atau bahkan fingerprint scanner juga ikut menentukan biaya produksinya. Atau malah Anda baru tahu kalau riset UX itu memakan waktu dan biaya yang tak sedikit. Jangan-jangan selama ini Anda mengira bahwa custom UI Android itu tinggal download di grup Facebook lalu dipakai sama brand. Kayaknya di sini saya sudah ngasih bocoran nih bahwa dalam masalah UX, Poco F3 atau mungkin lebih general lagi, smartphone berMIUI belum bisa menyamai capaian flagship dari brand lain, setidaknya menurut saya. Saya yang sudah pakai MIUI dari tahun 2011, dari yang tadinya ngefans banget, pengen install custom ROM ini di semua Android yang saya beli, hingga akhirnya memudar dan makin tak nyaman dengannya. Bahkan sejak Redmi Note 3 Pro, saya selalu ingin ganti MIUI di HP Redmi saya dengan ROM lain berbasis Cyanogen Mode atau Lineage OS. Belakangan ini, MIUI bagai bunga kembang tak jadi. Mengubah prinsip dasar UX milik Android, kemudian mencoba mengejar iOS dan juga menghasilkan kecanggungan bagi saya, seorang pengguna Android berbagai brand dan juga sebuah Apple iPhone yang mungkin akan lama tak berganti. Tapi tenang, Poco F3 punya tampilan fisik yang sungguh menawan dan pantas bersaing dengan flagship. Saya tak mempermasalahkan frame bodinya yang bukan dari logam. Back cover kaca boleh dianggap nilai plus, meski bagi saya semuanya akan kembali terbalut protective case seandainya akan saya pakai untuk jangka panjang. Tapi ya, look sisi belakangnya tempting alias menawan sekali. Satu-satunya penyesalan saya hanyalah karena tak bisa membeli yang varian warna putih. Back cover glossy warna gelap itu sangat rentan mencetak bekas jari dan juga minyak, serta butuh effort lebih saat pengambilan beauty shots-nya. Sisi depan smartphone ini sebetulnya mentereng sekali jika yang Anda lihat hanya tabel spesifikasinya. Layar Dynamic AMOLED E4 terasa sangat menjanjikan. But sorry to say, saya pernah tak sengaja menyimpannya di atas meja bersebelahan dengan Galaxy Note 20 Ultra milik istri saya, dan perbedaan kelas layarnya sangat jauh terlihat. Indikator paling mudah, hitam layarnya Poco F3 kalah pekat. Sungguh saya tak senang sebetulnya membanding-bandingkan smartphone ya, apalagi dari brand yang punya militansi fans tinggi. Seringkali kesehatan mental ini terusik membaca respon-responnya. Namun, Poco F3 didapuk sebagai flagship killer reborn, termasuk gaya presentasi produk pas launchingnya yang selalu membanding-bandingkan dengan spek dan harga dari produk lain. Maka, terpaksa ulasan saya jadi ikut membanding-bandingkan. Tapi mari kita akhiri di sini ya, karena setiap produk pasti punya keunggulan di satu sektor yang mungkin diimbangi kekurangan di sektor lain. Dan saya yakin semua brand tak ada satupun yang saat presentasinya membahas masalah kekurangannya. Dan bagi saya, ada dua kekurangan Poco F3 yang terasa sangat dalam penggunaannya. Pertama, baterai yang cenderung cepat habis meski hanya untuk penggunaan casual dan juga banyak idle. Baterai 4500 mAh-nya nampak masih kurang ya rupanya. Kedua adalah autofocus yang maju mundur atau dangdut ya kalau saya bilang. Mungkin ini bug semata yang bisa diperbaiki dengan update software di kameranya nanti. Namun jika dibiarkan, sedih rasanya smartphone 5 jutaan punya karakter autofocus ala kamera HP sejutaan. Install Gcam aja beres kok. Jika ini jawaban Anda, maka hal ini justru makin melemahkan pernyataan bahwa Poco F3 adalah flagship killer.
Setahu saya, kebanyakan flagship itu sudah sangat nyaman digunakan as it is, tak perlu dioprek-oprek dulu. Dan ketika sampai di bagian naskah yang ini, sebetulnya saya baru menguji performa Poco F3 buat gaming, dan saya cuma mainkan satu game saja, seperti biasa, PUBG Mobile. Bahkan, saya hanya menguji satu sesi game selama 12 menit, yang menghabiskan baterai sebanyak 4% dalam kondisi terhubung jaringan Wi-Fi dan tanpa SIM card terpasang. Suhu jelas terasa menghangat hampir merata di seluruh sisi belakang. Waktu itu, saya bermain di settingan grafik HDR dan frame rate tertinggi di Extreme. Dan saya bisa bilang performa grafisnya sungguh jempolan. Gameplay berjalan sangat mulus, layarnya pun responsif, jadi faktor sisanya tinggal skill bermain Anda. Skor Antutu benchmark yang 666 ribuan terwakili dengan performa ini. Namun jika kita jeli, kita juga bisa lihat bahwa selama pengujian Antutu, suhu smartphone ini naik cukup drastis dari 32,7 ke 41,2 derajat Celcius, alias naik 8,5 derajat dengan mengonsumsi baterai sebanyak 5%. Tapi, Poco F3 juga menyuguhkan kemampuan multimedia yang top dengan hadirnya dual speaker yang cukup simetris dengan kedalaman suara yang baik dan power yang sangat cukup terasa. Tidak cempreng, tidak sember, dan saya rasa dalam kondisi tertentu Anda takkan membutuhkan tambahan Bluetooth speaker karenanya. Info saja ya, Poco F3 ini sudah kayak flagship, dalam artian meniadakan jack audio 3,5 mm. Anyway, selain masalah autofocus di perekaman video indoor, sebetulnya kamera Poco F3 tidak punya kendala lain dan juga cukup bisa diandalkan, kecuali mungkin buat upload IG story yang memang masih burik. Di kondisi indoor malam hari, dengan bantuan lampu ruangan saja, hasilnya tergolong baik. Terbukti saat dibandingkan dengan menggunakan night mode-nya, perbedaannya tak mencolok. Meski kamera depannya agak kepayahan di kondisi yang sama, sebetulnya dalam kondisi ideal, kameranya tergolong baik, konsisten, dan juga tepat. Gampangnya, Anda tinggal point and shoot, maka foto yang pas akan dengan mudah dihasilkan. Tangan yang stabil dibutuhkan ya saat memfoto, mengingat absennya OIS dan juga saya merasa di jendela bidiknya terasa mudah goyang. Padahal, perekaman videonya tergolong stabil sekali meski hanya dibantu EIS. Mau di Full HD 1080p ataupun di 4K, kestabilan videonya tetap terjaga. Hanya memang kemampuan processing yang kuat masih terbentur batasan dari sensor kamera, sehingga resolusi dan frame rate maksimal untuk perekaman video setara dengan mid-range phone yang mentok di Full HD 60fps atau 4K 30fps. Sayang memang. Perekaman video Full HD 30fps mode normal. Lumayan sih kelihatan stabilnya ya. 4K 30fps bagian ini sih masih kelihatan tetap stabil ya, walaupun kentara sih Ace. Cuma memang sayangnya sensor yang dipakai membatasi hasil perekaman video hanya di 4K 30fps, nggak bisa 4K 60fps. Ternyata lensa ultrawide cuma mampu merekam di 720p, jadi ya mungkin tidak setajam video yang tadi ya, tapi tetap stabil, warnanya tetap bagus, distorsi juga aman, tapi ya cuma 720p. Audio silahkan disimak tuh, suara dari belakang. Di video kamera depan bisa sampai Full HD 60fps, tapi ini saya rekam di Full HD 30fps dan bisa pilih frontal sound. Jadi suara dari belakang bakal difilter ya. Kan di kamera belakang itu ada mikrofon, jadi dia bisa dipakai buat ngurangin suara dari belakang. Kita coba cek. Ini pakai frontal sound. Sama kalau matiin ya. Yang ini frontal soundnya mati. Jadi mikrofonnya harusnya omni, merekam depan belakang. Kerasa beda nggak? Ada backlight. Tuh,
suara burung itu lebih jelas nggak sekarang? Udah ngantuk. Jika pertanyaannya diubah menjadi apakah Poco F3 ini worth the money, jawabannya worth banget. Dengan sedikit catatan di 2 minus yang tadi saya sebutkan, semoga segera diperbaiki oleh Xiaomi. Dan juga, Anda wajib terima segala kelebihan dan kekurangan MIUI, sama seperti saat Anda menikahi seseorang. Namun sayang, pertanyaannya adalah, validkah pernyataan bahwa Poco F3 adalah flagship Kill Reborn? Dan sayang sekali, jawaban saya adalah belum valid. Masih banyak PR buat Poco F3 bisa menyandang predikat tersebut. Dan kalau Anda hanya mementingkan performa, lebih spesifiknya lagi prosesor, berbanding harga tentunya ya, bisa jadi Poco X3 Pro lebih valuable. Tapi memang saya tak berminat untuk mencobanya. Sip, semoga poin-poin pembahasan kali ini bisa Anda dapatkan. Buat yang tertarik meminang Poco F3 bekas review ini, segera menuju link ke lapak saya di Tokopedia ya. Silahkan cek deskripsi video ini. Dan kalau kamu mau tahu, untuk saat ini saya akan stay dengan iPhone XR saya dan juga Samsung Galaxy A52. Oke? Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, no cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop.